Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sahabat keluarga muslim, kita lanjutkan kembali pembahasan kita dan kita masuk kepada keutamaan malu. Keutamaan malu yang dengannya mudah-mudahan dengan kita mengetahui, memahami di antara keutamaan malu ini membuat kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa menjaga rasa malu kita. Apa di antara keutamaannya? Keutamaan yang pertama adalah malu pada hakikatnya tidak mendatangkan sesuatu kecuali kebaikan. Malu pada hakikatnya tidak mendatangkan sesuatu kecuali kebaikan. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Al-haya'u la ya'ti illa al-khair." Al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasulullah katakan dalam hadis riwayat muttafaqun alaih, malu itu tidak mendatangkan sesuatu melainkan kebaikan semata. Rasulullah katakan malu itu tidak mendatangkan sesuatu kecuali melainkan itu hanya kebaikan semata-mata. Artinya malu yang dimiliki seseorang itu tak lain tak bukan mendatangkan kebaikan yang banyak baginya. Dalam hadis lainnya, dalam riwayat lainnya, dalam riwayat Muslim itu dikatakan al-haya'u khairu kulluh. Al-haya'u khairu kulluh. Malu itu seluruhnya semuanya adalah kebaikan. Ini dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Kenapa dikatakan seperti ini? Karena ternyata dalam malu yang sebagaimana kita sudah ulang-ulang berkali-kali, setidaknya malu itu ketika seseorang memiliki malu, maka rasa malu itu bisa mencegahnya dari perbuatan yang keji, perbuatan mungkar. Dia akan menjauhi perbuatan tersebut karena dia punya rasa malu. Sama halnya ketika ada orang yang senantiasa sering berbuat baik kepada kita. Dia selalu membantu apapun yang kita butuhkan. Ketika kita butuh uang, karena tidak ada memiliki uang, dia tahu, dia paham, dia berikan uang kepada kita. Ketika kita lapar, butuh makanan, dia tahu, sadar kita lapar, dia kasih makanan. Ketika kita butuh kendaraan, butuh tumpangan, butuh rumah, dan lain sebagainya, dan dia mengerti, paham dengan keadaan kita, dia memberikan bantuan tersebut. Apa yang kita lakukan kepadanya? Fitrahnya manusia, tentu dia paham, mengerti, memahami bahwasanya dia harus menjadi hamba atau orang yang pandai bersyukur, pandai berterima kasih, pandai menghargai bantuan orang lain. Dan dia pastinya malu ketika dia melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh lawannya, oleh orang yang tadinya membantunya. Nah, itu dia yang dia lakukan. Jadi ketika seseorang itu dia memiliki rasa malu, itu dia mengerti, paham betul bahwasanya perbuatan ini adalah perbuatan yang tidak disukai oleh orang yang telah membantunya, maka dia tidak akan lakukan. Karena dia malu mengecewakan orang tersebut. Bagaimana dengan Allah? Berapa banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang bahkan kita untuk menghitung saja tidak mampu menghitungnya. Tidak akan mampu menghitungnya. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan perbuatan buruk kepada Sang Khalik yang Maha mengetahui, Maha mendengar. Dan kita menunjukkan rasa kedurhakaan kita kepadanya. Tentu ini adalah perbuatan yang sangat menyelisihi dari kewajaran manusia itu sendiri. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita katakan al-haya khairu kulluh. Malu itu seluruhnya adalah kebaikan. Karena dengan malu ini kita bisa semakin taat dengan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Di antara kisah lainnya,
kisah sahabat yang memiliki rasa malu dan terkenal seorang yang pemalu. Di antaranya kisah Nabi Muhammad bersama para sahabatnya. Suatu hari Rasulullah pernah ketika dia berada dalam rumahnya, dalam keadaan posisi yang dia dalam keadaan santai. Santai artinya ya tidak tidak bersiap seperti dalam keadaan formal, gitu ya. Jadi ya mungkin posisi santainya itu selonjoran kakinya atau tersingkap sedikit dari betisnya. Nah, ketika itu masuk kepadanya Abu Bakar dan dia tetap dalam keadaan seperti biasanya. Artinya dia tidak bersiap-siap. Ya, biasa masuk Abu Bakar, kemudian Abu Bakar keluar, dia juga dalam keadaan posisi seperti biasanya. Kemudian masuk pula Umar. Dan Rasulullah juga tetap dalam posisinya. Artinya dia tetap santai. Dan keluar Umar. Kemudian yang ketiga masuk pula Utsman bin Affan. Dan ketika itu Rasulullah pun memberesi keadaannya. Dan dia bersiap, ya, tidak seperti ketika bersama Abu Bakar dan Umar. Maka melihat perkara ini, Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa tadi waktu Abu Bakar dan Umar masuk, ya kok seperti biasa saja?" Artinya tidak bersiap, artinya tetap santai. Dan ketika Utsman bin Affan masuk, engkau bersiap-siap memberesi keadaanmu. Maka apa jawaban dari Rasulullah? Rasulullah tersenyum mengatakan, "Wahai Aisyah, tidakkah aku malu kepada orang yang malaikat pun malu kepadanya?" Allah. Coba lihat sahabat Arisalah, kaum muslimin, sahabat keluarga muslim yang dimuliakan Allah. Di sini dikatakan, ternyata Utsman bin Affan ini adalah orang yang malaikat pun malu kepadanya. Karena apa? Karena Utsman bin Affan ini adalah orang yang pemalu dan dia senantiasa malu dimanapun dia berada. Malu bukan hanya di depan manusia, tapi juga malu kepada Allah, Sang Khalik yang menciptakannya. Sehingga ini yang membuat dia terpelihara, terjaga dari perbuatan buruk. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, insyaallah kita akan lanjutkan kembali setelah mendengarkan beberapa jeda berikut ini.